Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan India NIM 007, Atina NIM 017, Amelia NIM 021, Ismi NIM 024, Ferdian NIM 025, dan Virginia NIM 038. Di sini kami akan membahas mengenai perubahan iklim. Simak video selengkapnya ya. Yang pertama adalah pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah gejala naiknya suhu permukaan bumi akibat naiknya intensitas efek rumah kaca yang kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global. Adapun pengertian perubahan iklim menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Nah, adapun pengertian perubahan iklim menurut pemahaman petani. Perubahan iklim adalah terjadinya musim hujan dan kemarau yang sering tidak menentu sehingga dapat mengganggu kebiasaan petani dan mengancam hasil panen. Selanjutnya, penyebab perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang terkandung di dalam atmosfer, dihasilkan dari aktivitas alam maupun manusia yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Berikut peristiwa terjadinya efek rumah kaca. Saat matahari memancarkan sinarnya ke bumi, tak seluruh energi panasnya sampai ke permukaan bumi. Dari sebagian energi panas yang masuk, hanya sebagian yang diserap permukaan bumi. Sisanya dipantulkan kembali, namun dari yang dipantulkan tidak seluruhnya mampu meninggalkan atmosfer karena tertahan oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Gas rumah kaca menyerap dan menahan panas tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian disebut sebagai efek rumah kaca. Keberadaan gas rumah kaca dalam tingkat yang normal sejatinya baik untuk bumi dan seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya. Kemampuannya memerangkap panas matahari dapat menghangatkan bumi sehingga nyaman dihuni. Tanpanya, suhu bumi akan turun, bahkan bisa lebih rendah dari -8 derajat Celcius. Namun, apabila jumlah gas rumah kaca di atmosfer terlalu tinggi, maka panas yang terserap pun akan semakin besar dan dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi hingga di atas batas kewajaran. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis gas rumah kaca. Nah, jenis-jenis gas rumah kaca ini ada 6 jenis. Yang pertama ada karbon dioksida atau bisa disebut dengan CO2. Karbon dioksida merupakan polutan yang berasal dari pembakaran batu bara atau bahan bakar fosil. Contohnya seperti pembangkit listrik, mesin industri, kendaraan, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Yang selanjutnya ada metana atau CH4. Metana adalah gas rumah kaca yang biasanya diproduksi dari proses pembusukan sampah dan aktivitas manusia di sektor pertanian dan peternakan. Yang ketiga ada nitrat oksida atau N2O. Nitrat oksida merupakan emisi yang banyak berasal dari aktivitas pertanian, penggunaan lahan, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan produksi limbah padat. Nah, nitrat oksida ini banyak aktivitas pertanian yang menghasilkan nitrat oksida seperti pupuk sintesis. Jenis gas rumah kaca yang keempat ada hidrofluorokarbon atau bisa disebut dengan HFCS. Hidrofluorokarbon biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pendingin, propelan aerosol, pelarut, dan penghambat api.
Nah, penggunaan hidrofluorokarbon ini sebagai pendingin, seperti pendingin udara yang biasanya dipakai di rumah, gedung, maupun kendaraan. Pendingin ini biasanya disebut dengan AC, kulkas, dan lain-lain. Yang kelima ada perfluorokarbon atau PFCS. Nah, perfluorokarbon ini adalah bahan kimia buatan manusia yang dihasilkan dari proses industri dan digunakan dalam manufaktur. Perfluorokarbon ini biasanya produksi aluminium. Selanjutnya sulfur heksafluorida atau SF6. Nah, SF6 ini biasanya digunakan dalam pemrosesan magnesium dan manufaktur semikonduktor serta gas pelacak untuk mendeteksi kebocoran. Nah, maksudnya ini gas yang dibuat atau dipakai untuk mencegah aliran listrik atau pemutus aliran listrik, sehingga gas ini bisa membantu menjaga dari kebocoran. Baik, yang selanjutnya ada penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Ini termasuk pembakaran minyak, gas alam, dan batu bara untuk energi listrik, transportasi, dan industri. Proses ini tuh menjadi salah satu penyebab gas rumah kaca yang paling utama. Yang kedua ada pertanian dan peternakan. Kegiatan ini tuh berkontribusi pada emisi metana, terutama dari fermentasi antesis pada hewan ternak seperti misalnya sapi, kambing, atau pokoknya pengelolaan ternak dan penggunaan pupuk. Yang ketiga ada penggunaan lahan dan deforestasi ya. Seperti penebangan hutan itu mengurangi kemampuan pohon untuk menyerap oksigen. Jadi sementara pembakaran dan penggundulan hutan itu melepaskan karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah. Selanjutnya ada industri. Beberapa proses industri ini seperti produksi semen, baja, dan bahan kimia itu menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar, khususnya karbon dioksida, nitrogen. Yang selanjutnya ada sampah dan limbah. Tempat pembuangan sampah ini menghasilkan metana akibat dekomposisi bahan organik. Di bawah kondisi anaerobik tanpa oksigen, pengolahan limbah juga menghasilkan berbagai gas rumah kaca karena seperti pengolahan limbah yang kurang benar, gitu, yang tidak benar. Selanjutnya yang terakhir ada penggunaan bahan pendingin ya. Beberapa bahan pendingin itu digunakan sebagai bahan pendingin itu bisa menyebabkan gas rumah kaca ya, seperti misalnya AC dan kulkas yang bisa menyebabkan efek gas rumah kaca. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tanda-tanda perubahan iklim. Ada beberapa tanda-tanda perubahan iklim. Yang pertama yaitu kenaikan suhu global. Pada tanda-tanda ini itu suhu rata-rata bumi terus meningkat yang kemudian dikenal sebagai pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang memerangkap panas di atmosfer. Akibatnya, tahun-tahun terpanas dalam sejarah telah terjadi dalam dekade terakhir. Di PPT sudah tercantum data-data perubahan suhu global dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu pencairan es di kutub. Lapisan di Arktik dan Antartika terus mencair pada tingkat yang sangat cepat. Nah, kemudian pencairan ini menyebabkan naiknya permukaan laut yang dapat mengancam kota-kota pesisir dan ekosistem lokal. Nah, dalam PPT sudah tercantum gambar dari pencairan es kutub dan datanya juga. Pada datanya itu, dari model komputer telah membuat perkiraan bahwa pencairan lapisan es akan menunjukkan penurunan jangka panjang, seperti yang telah kita lihat di kutub utara, di mana luas es musim panas menyusut sebesar 12-13% per dekade akibat pemanasan global. Tanda perubahan iklim yang ketiga yaitu naiknya permukaan laut.
akibat dari mencairnya es kutub dan ekspansi air laut yang terjadi saat laut memanas, permukaan laut terus meningkat. Nah, kemudian kenaikan ini beresiko menyebabkan banjir di daerah pesisir dan meningkatkan frekuensi serta intensitas badai. Nah, hanya dalam 30 tahun dari 1993 hingga 2023, rata-rata permukaan air laut dunia telah naik lebih dari 9 cm karena perubahan iklim. Kenaikan permukaan air tersebut dianimasikan oleh Badan Antariksa AS atau Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration atau NASA, melalui animasi yang dirilis di websitenya. Nah, animasi tersebut dibuat oleh Andrew J. Christensen, visualisator data untuk Studio Visualisasi Ilmiah NASA, dan dirilis pada tanggal 16 Juni 2023. Yang keempat yaitu perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim mengubah distribusi curah hujan di berbagai wilayah. Beberapa area mengalami curah hujan berlebihan, sementara daerah lain itu menghadapi kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini mempengaruhi produksi pertanian dan suplai air bersih. Pada pola umum curah hujan di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis, yang kemudian rata-rata curah hujan di Indonesia untuk setiap tahunnya tidak sama. Namun masih tergolong cukup banyak, yaitu rata-rata 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Begitu pula antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, rata-rata curah hujannya tidak sama. Tanda perubahan iklim yang terakhir yaitu kepunahan spesies. Nah, perubahan iklim mempengaruhi habitat alami sehingga banyak spesies tumbuhan dan hewan mengalami tekanan yang dapat menyebabkan kepunahan. Contohnya seperti satwa seperti beruang kutub dan spesies yang hidup di lingkungan dingin menghadapi ancaman yang serius. Selain itu juga ada sekitar 4.000 tahun yang lalu hewan mamon berbulu terakhir berkeliaran di bumi menghilang. Analisis DNA dari tempat injakan lama hewan tersebut mengungkapkan cerita yang berbeda. Nah, pelakunya yang lebih mungkin kata peneliti adalah perubahan iklim yang cepat, sehingga di mana pada akhirnya menghapus pasokan makanan makhluk itu. Nah, dari pemaparan materi tadi bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai oleh peningkatan suhu rata-rata bumi akibat emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.